Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuka dan menjelaskan tentang materi yang sudah kita siapkan, yaitu user persona. Ini adalah kelompok kami, anggota. Lalu, dan ya, ini adalah user persona. Kita ambil dari Abdul Fatah, mahasiswa ITS yang berjurusan teknik kimia berusia 21 tahun. Dia suka bermain Wuthering Waves dan suka bermain game seperti Wuthering Waves. Fatah menghabiskan banyak waktunya belajar di laboratorium. Di akhir pekan, dia suka berolahraga. Personality cukup friendly, sangat bertanggung jawab, sangat disiplin, dan dapat dipercaya. Poin-poin yang dirasakan di ITS selama ini adalah pertama, kemacetan ketika keluar dari ITS, apalagi ketika saat jam pulang dari kampus. Lalu yang kedua, lapangan voli di ITS yang kurang nyaman karena tidak ada pagar pembatas. Dan karena itu, goalsnya adalah pertama, tidak ada antrian yang panjang atau kemacetan lagi ketika keluar dari ITS, apalagi ketika setelah pelajaran selesai. Lalu yang kedua, ketika bermain voli, akan nyaman tanpa khawatir bolanya akan gelinding keluar dari lapangan dan menuju ke. Dan kita yakin Abdul Fatah adalah orang yang fokus pada akademiknya, menghabiskan banyak waktunya di laboratorium, dan dia juga berusaha untuk menyeimbangkan antara belajarnya dan juga hobinya dalam bermain voli. Tapi usaha dia dalam melakukan usahanya dalam melakukan hal itu terhalang oleh beberapa halangan, seperti kemacetan ketika keluar dari ITS dan lapangan voli yang kurang aman dan nyaman sehingga membuat olahraganya kurang menyenangkan. Hipotesis dari beliau adalah pertama, kita percaya bahwa Abdul Fattah adalah 21 tahun, adalah mahasiswa teknik kimia ITS. Fattah menghabiskan banyak waktu di laboratorium dan mencari keseimbangan antara belajar, hobi, dan juga olahraganya. Masalahnya, tanpa Fattah merasa fasilitas di ITS kurang memenuhi kenyamanan para mahasiswanya. Lalu, transportasi kampus mengurangi efisiensi dari perjalanan yang ada. Lalu yang ketiga, Fatah ingin mempertahankan kebugarannya melalui olahraga yang tidak terganggu oleh halangan-halangan berupa fasilitas yang kurang nyaman dan aman. Jadi kita membagi jadi tiga, yaitu low impact, medium impact, dan high impact. Di sini low impact kita memprediksi, jika prediksi kita itu salah, maka tidak akan ada yang terjadi atau tidak ada pengaruh yang signifikan. Kita memprediksikan hipotesis kita di low impact, yakni we believe that Abdul Fattah is 21 tahun ya, tentunya. Terus dia adalah seorang teknik kimia, mahasiswa teknik kimia yang aktif dan juga punya tujuan. Kemudian yang kedua ada Fatah spends most of his time study in the laboratorium. Kita kasih di dua hipotesis itu di low impact. Dan yang kedua di medium impact kita punya dua hipotesis, yaitu Fatah merasa kampus ini fasilitasnya tidak nyaman, tidak membuat nyaman. Kemudian yang kedua, Fatah juga ingin menyeimbangkan belajarnya, hobinya juga berolahraganya. Nah, di sini medium impact ketika prediksi salah, kita mendapatkan tantangan untuk memperbaikinya. Dan yang ketiga ada high impact, di mana jika prediksi kita salah, kita harus memikirkan ulang semuanya ya, semuanya balik dari A sampai Z kita harus pikirkan ulang. Kita menaruh dua hipotesis juga, yaitu yang pertama, the campus transportation condition reduce the efficiency of his time after class, and yang kedua, Fatah wants to maintain his fitness to smooth uninterrupted sport activity without facility issue. Oke, lanjut. Kita kemudian ranking kepercayaan diri, seberapa percaya diri kita untuk menaruh tentang hipotesis yang kita buat, apakah tinggi atau rendah, kemudian impact-nya juga apakah tinggi atau rendah. Yang kita bisa simpulkan di sini untuk yang confidence high, itu kita ada Fatah spends most of time studying in the laboratory, tentu saja. Kemudian we believe that Abdul Fattah is 20 years old, of course itu tentu saja sebuah fakta. Kemudian yang ketiga, campus transportation condition reduce the efficiency of his time after classes. Nah ini juga kita menaruhkan hipotesis tentang transportasi di kampus saat pulang sekolah itu sangat padat ya, gitu. Lanjut. Nah, kemudian ada kita juga memvalidasi resiko, prediksi resiko dari yang tertinggi sama yang terendah. Di sini kita menaruh resiko yang memberikan dampaknya juga yang paling tinggi ke kanan, yang paling rendah di kiri, dan untuk resiko yang besar ada di atas, low di bawah. Bisa dilihat di sini Fatah wants to maintain his fitness to smooth and uninterrupted sport activity without facility. So ya ini dia, kita menaruhkan di sini, kita percaya diri, kita bisa menyelesaikan ini semua. Oke, sekian dari saya, untuk lanjutkan ke teman saya. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan tentang problem Canvas ya. Untuk profil penggunanya ini adalah Abdul Fattah.
ini saya ingin tidak ada antrian panjang ketika meninggalkan kampus ITS setelah jam kuliah berakhir. Karena saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di laboratorium dan ingin segera pulang untuk beristirahat. Namun, lalu lintas di gerbang keluar ITS selalu padat oleh kendaraan bermotor, sehingga butuh waktu lama untuk bisa pulang setelah kuliah selesai. Nah, saya mengukur keberhasilan ini dari dapat pulang tepat waktu tanpa harus menunggu dalam antrian yang panjang. Saat ini saya mengatasinya dengan cara menunggu sekitar 15-30 menit setelah selesai kelas, berada di masjid ataupun kantin ya, sampai kemacetan di gerbang mulai berkurang. Tingkat kepuasan saya saat ini, tingkat kebahagiaannya ada di angka 5 dari 10, karena solusi sementara tadi memang sedikit membantu, tetapi tetap tidak memungkinkan untuk pulang tepat waktu. Nah, dampaknya jika tidak ada kemajuan, waktu istirahatnya akan berkurang dan tingkat stres akan semakin meningkat ya. Eh, yang diakibatkan dari kemacetan yang terjadi setiap harinya. Nah, kondisi tersebut terjadi ketika pulang dari kelas sore di gerbang kampus ITS. Oke, selanjutnya, nah ini ada user journey. Nah, yang pertama itu ada goals tujuan. Nah, tujuannya ini tidak ada antrian panjang untuk keluar dari kampus ITS ketika jam kuliah berakhir. Nah, untuk keberhasilannya dapat pulang dari kampus dengan cepat dan lancar setiap harinya. Nah, kemudian masuk ke journey fase tahapan perjalanan ya. Yang pertama itu menyelesaikan kuliah dan bersiap untuk pulang. Nah, yang kedua itu mengambil kendaraan di area parkir. Yang ketiga itu mulai berkendara menuju gerbang keluar dan mulai terjebak kemacetan. Nah, yang keempat ini ada antrian panjang untuk pemeriksaan STNK. Nah, yang kelima ini berhasil keluar dari gerbang ITS. Yang keenam melanjutkan perjalanan pulang di jalan yang lancar. Nah, yang di nomor 7 ini tiba di rumah. Oke, nah kemudian ada opportunity, ya, peluang ya. Untuk peluang nomor 3 ini ya, menyediakan informasi lalu lintas secara real time di awal perjalanan. Nah, untuk yang keempat ini menyediakan hiburan seperti mendengarkan musik saat menunggu di antrian untuk mengurangi rasa frustasi. Nah, untuk yang peluang yang kelima ini adalah menawarkan rute alternatif atau opsi waktu tunggu dengan estimasi waktu perjalanan yang jelas. Nah, untuk ukuran keberhasilannya ini ada, wah, oke, yang pertama ini waktu untuk keluar dari area kampus berkurang 10-15 menit. Nah, yang kedua ini adalah jumlah hari mengalami kemacetan dalam seminggu itu berkurang ya. Untuk tingkat kebahagiaan ya grafiknya itu, grafik itu menunjukkan perubahan tingkat kebahagiaan Abdul ya sepanjang perjalanan pulang. Nah, yang awalnya netral ketika kuliah selesai, lalu mulai turun saat terjebak macet dan antri pemeriksaan STNK. Kemudian naik lagi setelah berhasil keluar dari kampus dan sampai di rumah. Selanjutnya, solusi-solusi apa saja yang bisa kami rekomendasikan untuk mengatasi pain utama dari persona Abdul Fattah, yaitu kemacetan atau antrian panjang di gerbang keluar ITS saat jam pulang kuliah. Di sini kami mempunyai 8 rekomendasi solusi yang bisa kami tawarkan. Tapi pada video kali ini kami akan lebih memperjelas lagi tentang solusi yang keenam, yaitu kita mengimplementasikan sistem face recognition and vehicle number plate identification. Jadi model dari mekanisme ini adalah ketika kita ada di gate keluar ITS seperti ini. Nah, di sini akan ada CCTV yang berperan untuk ada dua peran, yaitu mengidentifikasi wajah kita dan mengidentifikasi plat nomor kita. Bagaimana mekanismenya? Jadi ketika kita masuk, maka CCTV ini akan langsung otomatis mencocokkan apakah wajah kita dan plat nomor kita itu terdaftar di sistem. Nah, setelah melakukan pengecekan, jika terdeteksi kecocokan ini benar adanya di sistem, maka secara otomatis di layar monitor ini akan menampilkan hasil identified, lalu akan menampilkan nama, lalu menampilkan plat nomor juga. Sepertinya seharusnya di sini ada terdapat juga foto wajah kita dan foto plat nomor kita, cuman sepertinya belum ditambahkan. Dan juga gerbang yang akan langsung otomatis terbuka, jadi kita bisa langsung keluar. Dan menurut kami mekanisme ini sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, sekitar 1-2 detik saja. Jadi mungkin menurut kami ini efektif untuk bisa mengurai volume kemacetan yang ada di gerbang keluar ITS saat jam pulang kuliah, sehingga para aktivitas akademik atau masyarakat lain bisa cepat-cepat pulang ke rumah masing-masing.
Oke, baik. Jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa.